Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami melalui wawancara dalam memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi melihat gegar budaya dalam PT Sungsim Internasional di Purbalingga. Yang beranggotakan saya sendiri, Roni Ardianto dengan NIM F1C023134. Saya Nerissa Arfiana dengan NIM F1C023094. Saya Muhammad Madaramala dengan NIM F1C023018. Saya Dewi Ella Febrianti dengan NIM F1C023038. Dan saya Devi Sulfiana dengan NIM F1C023106. Oke, baik. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Roni. Gegar budaya adalah reaksi individu pada lingkungan baru yang belum dikenalnya sehingga menimbulkan reaksi awal berupa cemas akibat individu kehilangan tanda-tanda yang dikenalnya di lingkungan lama. Gegar budaya terjadi karena adanya ketidaksetaraan pandangan antara budaya satu dengan lainnya, sehingga membuat suatu budaya baru yang datang ke budaya lainnya mengalami kehilangan harapan atau antisipasi terhadap kesamaan. Pada kesempatan kali ini, kami telah mewawancarai kepada narasumber yang memiliki latar belakang perbedaan budaya dalam pekerjaannya. Narasumber yang kami wawancarai adalah seorang karyawan yang bekerja di PT Sungsim bernama Siti Nurrohmah. Narasumber tersebut mengalami beberapa persoalan perbedaan budaya di lingkungan kerjanya. PT Sungsim merupakan salah satu perusahaan asing di Indonesia yang bergerak di bidang kecantikan. Perusahaan yang berlokasi di Purbalingga ini memproduksi bulu mata palsu dan kuku palsu yang kemudian diekspor ke negara-negara asing dan Eropa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nerissa Arfiana. Roni. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan saya paparkan terkait persoalan gegar budaya yang terjadi di PT Sungsim. Terdapat 7 poin setelah kita wawancarai dari narasumber. Ada beberapa persoalan yang dialami terkait perbedaan budaya khususnya dari pihak asing dan pihak karyawan lokal. Yang pertama ada perbedaan bahasa dan pola komunikasi. Yang kedua terdapat gegar budaya dalam penyampaian instruksi. Yang ketiga terdapat perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat terdapat persoalan dalam loyalitas dan tanggung jawab. Yang kelima, persoalan dalam pengambilan keputusan berada di tangan personalia. Yang keenam, persoalan adanya surat peringatan atau SP. Dan yang ketujuh, ketegangan dan tekanan. Jadi ketujuh hal tersebut merupakan persoalan-persoalan yang timbul diakibatkan perbedaan antara budaya bos atau owner, yaitu pihak asingnya, dan budaya karyawan, yaitu pihak lokalnya. Untuk selanjutnya mungkin bakal dipaparkan terkait korelasi antara persoalan-persoalan yang dialami dengan teori yang kita bawakan. Berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya persilakan. Baik, selanjutnya ada bagaimana implementasi teori komunikasi dalam persoalan di gegar budaya di PT Sungsim International. Yang pertama itu ada interpersonal message, cognitive processing theory, di mana pendekatan interpersonal message pada PT Sungsim dapat dikaji menjadi 3 analisis berdasarkan teori symbolic interactions, CMM, dan FET. Yang pertama itu symbolic interactions, itu dapat dilihat dari tanda perbedaan simbol bahasa yang digunakan oleh atasan dengan karyawan. Yang kedua, pendekatan CMM atau Coordinated Management of Meaning Theory dapat dilihat dari kendala penyampaian instruksi dari atasan yang merupakan orang asing kepada karyawan yang merupakan pekerja lokal. Hal tersebut itu karena adanya perbedaan latar belakang dalam bahasa dan budaya. Yang ketiga itu ada pendekatan berdasarkan expectancy valence theory. Itu ditandai oleh adanya pelanggaran norma
Yang pertama itu ada keterlambatan karyawan, sehingga dapat memunculkan respon yang negatif. Yang kedua ada kelambatan menyelesaikan tugas. Pelanggaran ini juga dapat memunculkan respon negatif karena melanggar ekspektasi karyawan perusahaan yang lain dan atasan. Yang ketiga ada ketidakdisiplinan. Pelanggaran ini juga dapat memunculkan respon negatif dari ekspektasi karyawan, sama seperti yang sebelumnya. Yang terakhir itu ada pendekatan cognitive processing theory dalam arus ini. Jadi PT Sungsim dengan budaya kerja cepat, rapi, dan sehat, itu dapat memanfaatkan pendekatan ini dengan untuk meningkatkan arus komunikasi internal dan interpersonal antar karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa di PT Sungsim ini ada persoalan akibat gegar budaya dalam hal surat peringatan atau SP. Nah, persoalan tersebut dapat dianalisis dan juga dapat ditentukan solusinya melalui teori Functional Perspective on Group Decision Making. Dalam buku teori komunikasi, A First Look at Communication Theory milik Griffin, Hirokawa, dan Gouran mengemukakan bahwa interaksi kelompok dapat memberikan efek positif pada keputusan-keputusan penting. Nah, menurut mereka, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mencapai solusi atau keputusan yang berkualitas, yaitu yang pertama ada analisis masalah, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga identifikasi alternatif atau solusi, yang keempat evaluasi karakteristik positif dan negatif. Nah, pada kasus kebijakan pemberian surat peringatan ini, pertama-tama pihak PT Sungsim menganalisis terlebih dahulu masalah yang sering terjadi pada karyawan, terutama dari bidang produksi, yaitu keterlambatan karyawan memasuki jam kerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Itu merupakan tahap analisis masalah yang kemudian perusahaan menentukan tujuan yang ingin dicapai, yaitu memberikan efek jera bagi karyawan yang terlambat dan membuat karyawan menjadi lebih disiplin. Selanjutnya, perusahaan mencari alternatif untuk permasalahan tersebut, yakni berupa pemberian teguran atau peringatan. Yang pertama ada dari asisten, kemudian kepada kepala bidang, hingga yang terakhir ada pembinaan oleh personalia jika memang karyawan tersebut masih terlambat berkali-kali. Baru setelah itu diberikan surat peringatan tingkat 1. Nah, menurut Bu Siti Nurrahmah juga terdapat alternatif lain, yaitu dengan memulangkan karyawan yang hadir 15 menit setelah bel kedua berbunyi. Alasan dari adanya alternatif tersebut yaitu karena karyawan yang datang terlambat dinilai mengganggu jalannya pekerjaan. Nah, hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh perusahaan. Dengan demikian, PT Sungsim telah memenuhi 4 syarat fungsional dalam pengambilan keputusan penting mengenai pemberian surat peringatan bagi karyawan yang terlambat masuk kerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya, terdapat implementasi Organizational Communication Theory dengan PT Sungsim. Pendekatan Communication Constitution of Organization dalam arus komunikasi PT Sungsim berdasarkan model 4 flows oleh Robert dan Zell, yaitu yang pertama ada negosiasi keanggotaan atau membership negotiation, menunjukkan adanya proses negosiasi keanggotaan dalam beberapa aspek. Yang pertama, komunikasi yang efektif terjalin ketika rasa komitmen dan identitas tertanam dengan kuat. Hal ini menimbulkan suasana terbuka dan hubungan jangka panjang yang positif antar karyawan. Yang kedua, negosiasi budaya dan bahasa antara karyawan individu dan pemimpin tim sudah beradaptasi sebagian besar. Hal ini terlihat dari semakin seringnya digunakan bahasa Indonesia dalam rapat dan komunikasi sehari-hari. Lalu yang kedua ada penataan diri atau organizational self-structuring, yaitu proses penataan diri melalui komunikasi kelompok dan pemegang peran harus dilakukan secara sadar dan aktif oleh individu. Lalu, staf memiliki jam kerja yang lebih panjang dibandingkan karyawan biasa, menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab yang berbeda. Staf mungkin bertanggung jawab atas tugas-tugas lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian, tata tertib ini perusahaan dengan jelas menunjukkan struktur hierarkis dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua karyawan.
menerapkan disiplin yang tegas untuk memastikan kepatuhan dan mengatasi disfungsi organisasi. Kemudian terdapat budaya cepat, rapi, sehat, dikomunikasikan dan ditegaskan untuk membentuk perilaku dan norma organisasi. Selanjutnya ada personalia memainkan peran penting dalam komunikasi dan negosiasi serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu yang ketiga ada posisi institusi atau institutional position. Budaya disiplin ditanamkan melalui komunikasi yang konsisten dan tegas tentang pentingnya mematuhi aturan, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan fokus pada target. Meskipun bos sudah memiliki bahasa Indonesia dan menyampaikan instruksi kepada karyawan, namun terkadang dalam menangkap instruksi dari bos dan memproses umpan balik yang diberikan oleh bos maupun sebaliknya menghambat efektivitas penyelesaian pekerjaan. Lalu yang keempat ada koordinasi aktivitas, yaitu negosiasi peran kerja, pembagian kerja, dan kerjasama dengan pihak lain yang berbeda untuk menetapkan kerangka kerja yang dikenal sebagai koordinasi kegiatan untuk mengubah dan meningkatkan proses kerja. Penting bagi anggota tim untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian solusi keterlambatan, komunikasi dan mekanisme izin untuk mengatasi budaya ngaret dan memastikan kelancaran kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan terkait nilai-nilai yang bisa diambil dari persoalan yang berhasil kita analisis dari gegar budaya di PT Sungsim. Berikut, yang pertama ada pentingnya komunikasi interkultural, yang kedua ada pentingnya penyesuaian diri, yang ketiga ada pentingnya keseimbangan antara kedisiplinan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, pentingnya komunikasi yang terbuka. Keenam, pentingnya adaptasi budaya perusahaan. Dan yang ketujuh, pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Itu dia yang bisa kita presentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.